Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang hadir pada hari ini konsolidasi di Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Yang saya hormati para pimpinan konfederasi dan federasi, juga tuan-tuan dan puan-puan, para pimpinan cabang wilayah PUK di tingkat grassroots yang hari ini terus menggelorakan perjuangan perlawanan terhadap rezim penindas, rezim sontoloyo, rezim goblok dan tolol hari ini yang menciptakan undang-undang Omnibus Law sialan yang merupakan bentuk daripada pengkhianatan, pembangkangan terhadap konstitusi. Saudara-saudara sekalian, bahwa teman-teman tenaga kerja bongkar muat pelabuhan adalah salah satu sektor yang sangat strategis dan cukup fundamental dalam hal mensukseskan aksi Aliansi Sejuta Buruh pada tanggal 10 Agustus yang akan datang. Kemarin kami beberapa pimpinan federasi dan konfederasi itu berkunjung menghadiri rapat pimpinan nasional Federasi Serikat Pekerja SPSI pimpinan Bung Jumur Hidayat itu di sektor pertanian dan perkebunan. Ini juga merupakan sektor yang penting. Anda bisa bayangkan ketika sektor pertanian dan perkebunan itu melakukan stop kerja, maka istana itu tidak bisa makan apa-apa. Istana itu tidak bisa makan enak, termasuk kita yang ada di ibu kota tidak akan ke bagian logistik, saking strategisnya. Tetapi tidak lupa bahwa kawan-kawan yang ada di sektor pelabuhan itu juga sangat strategis, karena tidak mungkin proses produksi barang dan jasa bisa berjalan dengan lancar jika pelabuhan itu ditutup oleh kawan-kawan semua. Betul tidak? Itu bukti dan langkah-langkah strategis yang kita lakukan dalam rangka menjaga harkat dan martabat kaum buruh Indonesia yang hari ini sudah tidak ada dianggap aset negara lagi oleh rezim hari ini. Kalian semua, kita semua, kaum buruh Indonesia hari ini sudah dianggap keset oleh rezim sontoloyo hari ini. Kalau Anda tidak terhina dengan kondisi hari ini, maka bungkus saja barangmu dan kain kafan. Kalau kalian tidak merasa tersinggung dengan perlakuan rezim hari ini, maka kalian mati saja. Tidak usah kalian hidup. Untuk apa kalian hidup kalau kalian hidup dalam penderitaan? Untuk apa kalian hidup? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pribadi-pribadi, manusia-manusia yang terbaik, sebaik-baik, kesempurna-sempurna ciptaan Allah itu adalah manusia. Jika kalian tidak menghargai diri kalian sendiri, siapa lagi? Jadi kalau kalian menikmati penderitaan hari ini, menikmati penindasan hari ini, menikmati pembodohan yang dilakukan oleh rezim hari ini, maka lebih baik kalian mati saja, karena tidak ada juga gunanya kalian hidup, ya kan? Hanya bikin malu keluarga, hanya bikin malu bangsa. Juga kita sebagai bangsa yang berdaulat ini malu, karena rakyatnya semua adalah rakyat-rakyat yang penakut, ahli menderita, yang menikmati penindasan hari ini. Tidak usah kalian hidup. Untuk apa kalian hidup? Hidup mau disiksa orang lain.
Padahal negara ini sudah 77 tahun merdeka. Sebentar lagi akan memasuki 78 tahun merdeka. 78 tahun merdeka. Sudah 7 kali ganti presiden. Tidak pernah juga beres-beres urusan buruh. Soekarno seorang aktivis dulu, pelopor kemerdekaan kita. Kemudian diganti Soeharto dari kalangan militer. Kemudian diganti oleh B.J. Habibie dari kalangan teknokrat. Kemudian diganti oleh Gus Dur dari kalangan kiai dan ulama. Kemudian diganti oleh Megawati, seorang politikus. Kemudian diganti lagi SBY dari militer. Kemudian diganti lagi oleh Joko Widodo yang hari ini mewakili politikus rakyat sipil. Tapi Republik Indonesia ini belum pernah dipimpin oleh aktivis buruh. Kalian siap tidak? Bersedia tidak dipimpin oleh kaum buruh dari aktivis buruh menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8? Setuju tidak? Kalau buruh yang jadi presiden, dipastikan gaji kalian naik 3 kali lipat. Dipastikan TNI Polri gajinya naik 3 kali lipat. Dipastikan undang-undang Omnibus Law dibumi hanguskan dari Republik ini. Dipastikan undang-undang Omnibus Law akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan dipastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan jaminan sosial sepanjang hayat, saudara-saudara. Itu kalau kaum buruh yang memimpin. Itu kalau aktivis buruh yang memimpin. Kenapa kalian meragukan kepemimpinan aktivis buruh? Buruh itu pabrik aja dia bisa kelola, pelabuhan dia bisa kelola, pertanian, peternakan, perkebunan semua dia bisa kelola, bikin baju aja dia bisa kelola. Yang dipakai Jokowi bajunya itu siapa yang bikin? Buruh yang bikin. Ini sepatu, celana, semua buruh yang bikin. Kalau sudah semuanya buruh yang bikin, semua sektor buruh yang jalanin, maka apalagi cuma urus negara, itu kecil bagi kaum buruh. Kalian harus sadar bahwa kalian adalah bagian yang terpenting bagi perkembangan perekonomian Republik ini. Kalau kalian tidak sadar, berarti kalian memang goblok. Mati saja, nggak usah hidup. Republik ini tidak butuh, gerakan ini tidak butuh orang-orang bodoh, penakut, pengecut, tidak perlu. Jadi kalau kalian nantang tutup pelabuhan, saya nyatakan dengan tegas di sini bahwa seluruh pimpinan federasi, konfederasi, serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam aliansi aksi juta buruh ini siap bertanggung jawab lahir dan batin apapun yang terjadi. Sekarang saya tanya kalian siap tidak? Jangan kalian jadi kompor-kompor. Tidak usah kototan tentang pimpinan aliansi sejuta buruh ini. Tidak perlu. Sekarang saya minta anggota mana? Kami udah mencret-mencret mikirin nasib kalian. Sementara kalian ini mau nantang-nantang kita. Sekarang saya tantang balik. Berapa banyak kalian turun nanti pada tanggal 10 Agustus? Karena kami ini, jiwa dan raga kami ini, kami sudah serahkan buat kesuksesan aksi nanti tanggal 10 Agustus. Jadi kalau kalian nyatakan bahwa kita sedang ngomong-ngomong saja, janji-janji saja, itu persoalannya adalah bukan karena kegagalan pemimpin, bukan semata-mata kegagalan pemimpin yang ada dalam aliansi aksi juta buruh ini, tetapi mental-mental kalian itu masih mental-mental kacau, mental-mental ilandar, mental-mental ahli menderita, mental-mental penitip nasib sejati, mental-mental pecundang yang menikmati penindasan hari ini. Kami hari ini lakukan konsolidasi, kami ingin nyatakan perang dengan rezim kapitalisme hari ini, saudara-saudara. Dan kami meminta datang ke sini, temui saudara-saudara semua di tingkat PUK ini, agar supaya kalian mengerti, memahami bahwa perjuangan ini untuk kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kau jangan coba-coba tantang-tantang kita. Kita ini sudah tiap malam diintimidasi, di media sosial, dibully, ya kan? Belum lagi setiap malam juga kita dikuntit-kuntit oleh aparat. Kalian nggak tahu aja, pimpinan-pimpinan aliansi sosial pernah cerita enggak?
Kami tidak pernah menceritakan penderitaan kami kepada kalian. Cukuplah penderitaan kalian itu kami yang tanggung, dan bahagianya buat seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi kalau kalian ingin sukses nanti pada tanggal 10 Agustus ini, maka bersungguh-sungguhlah kalian dari dalam diri hatimu, dalam pikiranmu, dalam ucapanmu dan tindakanmu. Karena ketika itu sejalan, maka tidak ada yang mustahil di muka bumi ini. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kita tidak berhasil, berarti kalian tidak bersungguh-sungguh dalam aksi ini. Itu jawabannya. Jadi kita minta persatuan dan kesatuan dalam gerakan ini. Tadi sudah disampaikan, dari Banten ribuan motor masuk, dari Bogor ribuan motor masuk, dari jalur Pantura ribuan motor masuk, dari pantai utara nanti, ya kan, Jakarta Utara, Jakarta bersatu semua, masuk ke istana, kita serbu istana, kita tutup pelabuhan. Itu tugas kita semua. Bukan tugasnya Kang Jumhur Hidayat, bukan tugasnya Bu Sunarti, bukan tugasnya Bung Rudi, bukan tugasnya saya, bukan tugasnya Bung Karet, tapi tugas kita semua bersama-sama. Kami ini sebagai pimpinan hanya siap bertanggung jawab lahir dan batin untuk aksi tanggal 10 nanti. Gitu. Apalagi yang kalian saksikan? Kalian masih meragukan lagi statement kami? Siap bertanggung jawab lahir dan batin. Kita orasi di sini berkali-kali saya nyatakan itu, dan ini di panggung ini disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini barang. Tidak mungkin kami bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sama Anda saya bisa bohong, tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada itu. Tidak bisa kita berbohong. Maka dari itu saya minta kepada seluruh pimpinan-pimpinan PUK yang hadir hari ini di sini, sampaikan berita bagus ini, berita-berita perjuangan ini kepada seluruh anggota di tingkat basin. Semua yang hadir di sini adalah pimpinan. Saya mengutip pernyataan atau statement atau quote-nya Bung Jumhur Hidayat, bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Inti daripada gerakan massa itu adalah para pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh. Inti daripada pimpinan serikat pekerja, serikat buruh adalah anggota buruh itu sendiri. Maka inti daripada gerakan perubahan ini adalah serikat buruh. Jadi inti daripada inti gerakan perubahan ini adalah kaum buruh Indonesia. Makanya buruh pembebasan itu, pemimpin pembebasan itu adalah keren. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Begitu dong. Ya kan? Itu tidak perlu malu-malu, kita nyatakan saja, copy paste. Ngapain sih? Kau juga untuk membangkitkan gairah perlawanan kalian yang hari ini sudah hari semakin semaput. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya ingatkan dalam kesempatan ini bahwa rejim yang dilakukan hari ini yang menghambakan dirinya kepada kapitalis global, imperialis global, ya kan, dan liberalisme global, itu tidak ada kata lain bagi kita. Kita ini adalah rakyat sipil, tidak punya senjata, tidak punya peluru, tidak punya uang. Kita cuma punya semangat, keberanian, dan jiwa raga kita untuk kemenangan perjuangan kita hari ini, saudara-saudara yang akan datang. Jadi kalian harus membuktikan, karena kita ini hidup di dunia ini diperuntukkan sebaik-baiknya manusia. Manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi kalau kalian tidak mau berjuang, kalau kalian masih takut di PHK, takut tidak punya pekerjaan, takut sama manajer, takut sama atasan, lebih baik kalian mati saja, tidak usah hidup. Bikin berat-berat ini republik. Kalian semua akan menjadi sampah sejarah.
Ya kan? Kalian nasib kalian itu sama dengan tai di sungai. Tidak diterima lagi, tidak turun juga ke dalam bumi. Gampang semua dekat sungai. Habis dimakan lele. Orang-orang demikian ini adalah habis dimakan oleh peradaban sejarah. Kita berkumpul di sini untuk menciptakan sejarah, kawan-kawan. Kalau kita tidak mampu menciptakan sejarah demi perubahan, perbaikan bagi kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia, maka sia-sia kita berkumpul di sini. Habis pikiran kita, habis tenaga kita, habis uang cos kita, ya kan? Hanya menyaksikan, hanya mengundang para pecundang-pecundang yang tidak bertanggung jawab terhadap dunia dan akhiratnya, ya kan? Jadi maka dari itu, dalam kesempatan ini saya minta sekali lagi kepada seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di sini, sampaikan tugas kalian adalah menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan kepada seluruh anggota-anggota di tingkat grassroots, di tingkat perusahaan, karena kalianlah yang pegang punya masa, bukan kami pimpinan. Pimpinan ini hanya mengarahkan, hanya mengajarkan, hanya memberikan petunjuk, tetapi pelaksananya adalah kalian-kalian semua yang ada di tingkat basis. Makanya hari ini kita datang di sini menemui tuan-tuan dan puan-puan semua, pimpinan-pimpinan PUK di tingkat perusahaan, TKBM di pelabuhan, agar supaya informasi aksi raksasa kita tanggal 10 Agustus ke PUM Jakarta Serbu Istana mogokan pelabuhan Tanjung Priok itu bisa terlaksana dengan baik. Bisa terlaksana dengan baik, agar semua benar-benar mendapatkan dukungan dari semua pihak. Karena untuk mencabut undang-undang Omnibus Law sialan ini, yang sotolo ini, hanya satu aja kawan, kita turun aksi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya pada tanggal 10 Agustus 2023 kita ke PUM Jakarta, kita serbu di sana. Hello bro, hello bro, begitu. Jadi kita tidak ingin lagi mendengarkan curhat-curhat kalian. Kami ini udah capek mendengarkan curhat dari Sabang sampai Merauke. Semuanya curhatnya tidak ada yang berita-berita bagus. Semua curhatnya itu berita-berita yang mengerikan. Ada yang mati, ada yang di PHK, ada yang cerai dengan istrinya karena upahnya sudah tidak cukup, biayai satu orang istri saja tidak cukup, gimana mau nambah istri? Itu sudah capek kita dengarkan kaum buruh diterlantarkan di rumah sakit, dibiarkan begitu saja sampai mati. Istrinya mau melahirkan sampai harus dirujuk sana rujuk sini, akhirnya mati di dalam ambulans. Belum lagi tiap hari kita dengar kaum buruh dipentungin oleh aparat-aparat yang selalu menjadi backing kapitalis global ini. Belum lagi kita dengar tiap hari ada masih banyak upah-upah buruh, THR kaum buruh hari ini, walaupun sudah lewat lebaran 3 bulan belum dibayar THR-nya. Itu semua berita-berita yang menyedihkan bagi kita. Nah kalau kita tidak mau ngapa-ngapain lagi, masih saja berkeluh kesah tidak menyelesaikan masalahmu kawan. Percuma kau bikin 1000 status, 100.000 status di Facebook, tidak akan menyelesaikan masalahmu. Yang bisa menyelesaikan masalahmu adalah memiliki persepsi, kesadaran, pentaatan yang sama untuk benar-benar turun besar-besaran sebanyak-banyaknya pada tanggal 10 Agustus 2023 kita ke PUM Jakarta, kita serbu istana. Boleh itu. Kamu curhat-curhat memangnya kita dokter fisiologis, kalian curhat-curhat memangnya saya dokter Boyke, ya kan? Tidak bisa. Curhatmu itu harus kau lampiaskan. Kekesalanmu yang selama ini bertimbun-timbun, berjibun-jibun menumpuk di otakmu itu kau harus lampiaskan nanti. Keluarkan semua yang ada di dalam pikiranmu, hatimu dan perasaanmu. Curahkan semua, tumpahkan semua nanti ke Jakarta pada tanggal 10 Agustus. Itu baru ada solusi namanya. Kalau kalian curhat di depan saya, memangnya saya dokter Boyke. Kalau kau curhat di depan istrimu nanti kau dianggap lebay, laki-laki cengeng.
Laki-laki cewek itu sama dengan mendekati laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Jadi sangat memalukan ketika kalian curhat di depan istrimu. Jangan. Kesulitanmu jangan kau curhatkan di orang-orang yang kau sayangi. Karena sejujurnya orang-orang yang kau sayangi tidak perlu mendengarkan apa yang menjadi penderitaanmu hari ini. Cukup kebahagiaan yang kita tebarkan luas kepada orang-orang yang kita sayangi. Dengan memenangkan pertarungan melawan rezim Jokowi ini, agar Jokowi segera mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Itu baru solusi. Ya kan? Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dukungan seluruh Indonesia agar presiden ke-8 itu dipimpin oleh aktivis buruh. Karena dengan buruh kita jamin semua upah, tidak ada lagi itu konflik upah murah, tidak ada itu. Tidak ada lagi itu bicara kita orang susah-susah hidup, tidak ada. Tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak mengalami pelayanan kesehatan. Jaminan sosial udah kita tanggung semua karena semua apanya. Kita semua yang garap itu. Semua daripada sistem-sistemnya. Cara-caranya bagaimana menciptakan negara yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi, menuju negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kaum buruh sudah punya konsep itu. Konsep itu dibangun di tingkat basis, di tingkat perusahaan. Banyak contoh-contohnya. Ya kan? Hanya serikat pekerja, serikat buruh penakut yang tidak bisa mensejahterakan anggotanya di tingkat basis. Jadi Anda tadi dengarkan bagaimana tadi syair yang dibacakan oleh Bunda Sunarti. Hanya satu hari saja kawan, kita berkumpul bersama-sama, jutaan kaum buruh berkumpul bersama-sama, jutaan kaum buruh memiliki persepsi yang sama. Kaum buruh memiliki pentaatan yang sama. Satu hari saja kawan. Pelabuhan itu kalau kau kosongkan, hanya tinggal rosokan-rosokan kapal-kapal tua yang bisa siap di kilo. Begitu juga pabrik-pabrik hanya menjadi rumah-rumah hantu yang tidak ada penghuninya. Begitu juga mesin-mesin pabrik di sana tidak bisa memproduksi barang dan jasa. Semuanya menjadi mesin-mesin tua karatan yang sudah siap di kilo. Begitu juga modal-modal dari kaum kapitalis global ini tidak bisa berputar. Itulah dahsyatnya ketika kaum buruh memiliki persepsi, kesadaran, pentaatan yang sama melakukan stop mogok kerja, kita melakukan mogok kerja selama-lamanya, sepanjang-panjangnya, agar supaya kapitalisme global ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, termasuk rezim ini kita bikin bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, karena dia sudah mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati konstitusi rakyat Indonesia. Ya kan, sejahat-jahat penjahat. Kalau cuma maling kecil, ya kan, dihakimi, maling besar dilindungi. Sejahat-jahatnya maling, sejahat-jahatnya para penjahat, sepenyamun-penyamunnya penyamun adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Itu rezim bajingan. Karena kenapa? Dia tidak mampu menjalankan kesepakatan 285 juta rakyat Indonesia dengan baik. Maka sejahat-jahatnya penjahatnya itu tadi mengangkangi, mengingkari, mengkhianati konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya berharap dalam forum kesempatan ini berkali-kali selalu saya ingatkan, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa penindasan saat ini yang terjadi hanya satu obatnya, yaitu turun aksi besar-besaran, libatkan seluruh anggota kita sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya pada tanggal 10 Agustus 2023 kita kepung Jakarta, kita serbu istana. Insya Allah rahmat Allah akan turun, maka Presiden Republik Indonesia akan menandatangani perpu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Itu tujuan kita. Kalaupun dia ingin perpanjang, apa boleh buat? Pendek jadi kodok, panjang jadi ular. Lu jual, kita borong. Demikian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sisa kita baru. Hanya sisa kita baru. Hanya sisa kita baru. Merdeka. Takbir.